Jadi tidak benar perusahaan atau investor itu susah mendapatkan tanah. Bahkan kalau disebut dengan kepentingan umum susah mendapatkan tanahnya, enggak juga. Proyek-proyek untuk kepentingan umum tetap melakukan penggusuran-penggusuran di kota-kota, bahkan bukan atas nama kepentingan umum, kawasan industri, perumahan-perumahan baru, kota-kota baru begitu mudah mendapatkan tanah yang sangat luas dibandingkan dengan kepemilikan rakyat yang sangat kecil, kepemilikan petani yang sangat kecil dan tidak bertambah, atau banyak sekali petani-petani dan masyarakat pedesaan kita yang tidak mempunyai. Tentunya yang masih hangat ialah pembahasan Undang-Undang Cipta Kerja yang tentunya banyak klausul yang diperdebatkan oleh publik. Tentunya kan Undang-Undang Cipta Kerja ini kan penggabungan hampir 80-an undang-undang, 80 undang-undang. Ya tentunya di situ ada 79. Di situ ada undang-undang tentang kehutanan yang tentunya yang berkaitan dengan klausul tentang pertanahan. Investasi tentang di agraria ataupun di pertanahan, tentunya investor itu menjadi juru selamat pembangunan perekonomian nasional. Juru selamat pembangunan perekonomian nasional, kemudian itu yang dipercaya oleh negara kita, yang tentunya sebagai juru selamat, tentunya sebelum ada undang-undang Omnibus Law atau Cipta Kerja ini, investor masih kendala, tidak diistimewakan dalam artian begitu, maka diresponlah dengan Undang-Undang Cipta Kerja ini. Mungkin ada sebuah pengantar untuk memantik diskusi ini, Pak Bang Iwan, tentang klausul pertanahan di dalam Undang-Undang Omnibus Law Cipta Kerja. Ya, Iwan. Jadi kalau kita lihat ya, di Undang-Undang Cipta Kerja ini yang belum dikasih nomor, dan telah disahkan pada tanggal 5 Oktober 2020 yang lalu oleh sidang paripurna DPR, kita bisa pastikan memang ada klaster yang khusus terkait pertanahan. Yang pertama itu adalah pembentukan bank tanah, itu ada di paragraf pertanahan yang pertama. Yang kedua soal memperkuat hak pengelolaan, itu di paragraf pertanahan yang lanjutannya. Kemudian juga sebenarnya dia merevisi Undang-Undang 2 tahun 2012 tentang pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum. Nah, itu semua adalah klaster-klaster yang terkait secara khusus dengan pertanahan. Namun ada hal-hal yang lebih luas di dunia agraria. Agraria itu kan dimensinya luas ya. Ada tentang lingkungan, ada tentang kehutanan, ada tentang desa, ada tentang pesisir dan kelautan, dan juga ada tentang pertanian dan pangan. Itu konteksnya sangat terkait dengan tanah. Nah sekarang apa konstruksi berpikirnya dari Undang-Undang Cipta Kerja ini terkait dengan tanah? Yang pertama itu ada pemikiran bahwa selama ini para pengusaha, kemudian para investor itu sangat sulit mendapatkan tanah di Indonesia. Bahkan proyek-proyek untuk kepentingan umum dari sisi pemerintah dianggap juga kesulitan untuk direalisasikan karena susahnya mendapatkan tanah atau proses pembebasan lahannya. Jadi konstruksi pertamanya begitu. Yang kedua itu adalah karena susahnya mendapatkan tanah bagi para investor dan lain sebagainya itu, investasi itu susah masuk ke Indonesia atau lebih memilih ke tempat lain. Nah, sekarang kita bisa teliti apakah benar hal semacam itu terjadi. Kalau kita lihat begitu mudahnya pengusaha mendapatkan izin pertambangan, pengusaha mendapatkan izin kehutanan, pengusaha mendapatkan perkebunan, itu data-data yang begitu luas ya, misalnya perkebunan sawit lebih dari 15 juta hektar selama reformasi. Kemudian industri kehutanan berupa HPH dan HTI itu 35 juta hektar, mereka mendapatkan konsesi-konsesi. Kemudian juga pertambangan makin meluas dan dikuasai oleh politisi-politisi hari ini. Jadi
tidak benar perusahaan atau investor itu susah mendapatkan tanah. Bahkan kalau disebut dengan kepentingan umum susah mendapatkan tanahnya, enggak juga. Proyek-proyek untuk kepentingan umum tetap melakukan penggusuran-penggusuran di kota-kota, bahkan bukan atas nama kepentingan umum, kawasan industri, perumahan-perumahan baru, kota-kota baru begitu mudah mendapatkan tanah yang sangat luas dibandingkan dengan kepemilikan rakyat yang sangat kecil, kepemilikan petani yang sangat kecil dan tidak bertambah, atau banyak sekali petani-petani dan masyarakat pedesaan kita yang tidak mempunyai tanah. Dalam bahasa gampangnya kita bisa sebut ada banyak warga negara Indonesia yang tidak memiliki tanah, ada sedikit badan usaha dan orang per orang yang memiliki tanah mahal luas di Indonesia, baik berupa perkebunan, kehutanan, pertambangan, dan industri properti. Kalau kita lihat begitu berarti tidak benar selama ini bahwa mereka susah mendapatkan tanah. Yang benar itu adalah rakyat susah mendapatkan tanah atau tidak ada kebijakan pengalokasian tanah kepada rakyat. Nah, Undang-Undang Cipta Kerja ini menambah bahan bakar bagi para pengusaha itu untuk mendapatkan tanah yang lebih luas dan lebih mudah, bahkan lebih murah, gitu. Dengan dibentuknya bank tanah atau dengan diperkuatnya panitia pengadaan tanah dalam proyek-proyek kepentingan umum, gitu. Jadi dia lebih mudah. Bahkan orang asing bisa punya satuan rumah susun, ya, hak kepemilikan. Atau bank asing bisa melakukan investasi langsung di bank tanah tersebut. Nah, jadi kita punya argumentasi, bukan kita ya, pemerintah mempunyai argumentasi yang mengelabui masyarakat selama ini, tidak berdasarkan fakta-fakta yang benar, bahwa investor kesulitan mendapatkan tanah, pendeknya begitu. Nah, lalu apakah ketika investor dipermudah mendapatkan tanah, itu akan membawa konsekuensi terhadap penciptaan lapangan kerja yang luas? Nah, ini debatable, gitu. Debatable itu menimbulkan perdebatan dari berbagai macam perspektif pengetahuan. Misalnya begini. Jika satu daerah itu dikuasai oleh satu kelompok, lalu dibangunlah industri, taruhlah itu pertanian pangan misalnya. Apakah orang-orang yang tergusur dari tanah-tanah pertaniannya jauh lebih sedikit dari orang-orang yang terserap di dunia kerja yang diciptakan oleh investasi itu? Ya belum tentu juga. Gitu. Lalu apakah jaminan kehidupan yang lebih baik itu akan tercipta dengan dirubahnya corak produksi dan dirubahnya relasi terhadap tanah di atas tanah-tanah tersebut? Apakah dari sisi kebudayaannya, apakah dari sisi keberlanjutan ekologisnya, dan lain sebagainya? Apakah itu lebih baik? Disinilah debatnya bahwa siapa sesungguhnya yang diberi prioritas terhadap tanah itu, dan benarkah menciptakan satu jenis pekerjaan baru yang lebih berkualitas dan lebih berkelanjutan. Nah, ternyata kalau kita bandingkan dengan pengurusan di bidang tenaga kerjanya nggak demikian kan. Misalnya dengan dipermudahnya buruh kontrak, bahkan buruh kontrak terus-menerus. Itulah yang menyebabkan kalangan serikat buruh itu mengkritik bahwa tulisan pesangon 25 kali itu sesungguhnya adalah tulisan yang tidak ada artinya. Apa yang disebut tidak ada artinya? Kalau orang boleh dikontrak seumur hidup, ya nggak ada pesangon berarti. Gitu. Jadi itu tulisannya maknanya demikian. Kalau orang boleh dikontrak seumur hidup, berarti tidak ada jenjang karir, tidak ada jaminan kehidupan yang lebih baik, dan lain sebagainya. Bukankah itu semua tidak membuat satu pembangunan yang berorientasi kepada rakyat yang lebih baik? Ini dari sisi bagaimana membangun. Lalu dari sisi siapa yang mendapatkan manfaat terbesar? Gitu. Sebenarnya secara politik itu kan sederhana saja ya, Bung Zainul. Orang yang mencari kerja dan orang yang memberi kerja itu kan relasinya tidak imbang. Relasi
pengusaha dan relasi pencari kerja itu yang lemah yang mana? Pasti yang lemah adalah orang yang sedang mencari kerja atau orang yang diberi kerja. Nah, politik itu memberi pilihannya itu cuman berpihak kepada yang lemah. Nah, disitulah negara harus hadir. Negara harus hadir kepada orang yang lebih lemah posisi ekonomi politiknya dengan tugas mengatur, melindungi, dan memberi jaminan kehidupan yang lebih baik. Gitu. Itulah kegunaannya si negara. Nah, Undang-Undang Cipta Kerja ini secara jelas-jelas dia memihak ke satu tempat yang sudah kuat, gitu. Yang disebut dengan pengusaha, yang disebut dengan pemberi kerja, gitu. Nah, itu dari sisi relasi politik ya. Lalu terhadap lingkungan, kita tahu bahwa terhadap lingkungan negara harus berpihaknya kemana? Terhadap sumber daya alam yang tidak bisa diperbaharui, yang menimbulkan dampak ekologis yang mendalam kalau dieksploitasi, kemudian yang mengakibatkan perubahan kebudayaan dan keberlanjutan masyarakat yang tinggal di sana jika dieksploitasi atau dirubah fungsi-fungsinya, itu negara harus berpihak kemana? Ya berpihak kepada lingkungan dan masyarakat sekitarnya, karena lingkungan itu susah diperbaiki kembali gitu. Bahkan kalau kita konstruksikan apa yang disebut dengan kekayaan alam bangsa kita itu, apakah itu migas, batu bara, hutan dan lain sebagainya, itu kan adalah pinjaman dari generasi yang akan datang, bukan milik kita. Nah, karena itu negara harus jelas keberpihakannya. Pada soal relasi antara buruh dan tenaga kerja, dia berpihak secara adil kepada yang lemah, kepada lingkungan yang rentan dieksploitasi, dia mengatur agar lingkungan itu tidak dieksploitasi sehingga merugikan keseluruhan ekosistem, masyarakat, dan lain sebagainya. Nah, jadi kalau dalam ilmu politik, simpelnya membacanya begitu. Nah, kalau dalam teks-teks hukumnya, kita bisa terjemahkan, oh ternyata memang benar. Keberpihakannya jauh lebih banyak kepada si pengusaha. Dengan logika bahwa selama ini mereka kesulitan mendapatkan pelayanan dalam berinvestasi. Tapi datanya ternyata nggak begitu. Selama ini mereka telah diberi karpet merah yang cukup banyak, namun mereka ingin jauh lebih banyak. Nah, itu greedy namanya, kerakusan. Negara yang memfasilitasi kerakusan itu ya harus dikritik sama warga negaranya, harus di stop itu. Kenapa? Karena itu membahayakan keberlanjutan sistem keseluruhan. Begitu.